Pemirsa, malam ini kami berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, di mana ini adalah merupakan salah satu ikon di tempat ini yang selalu menjadi titik keramaian masyarakat yang datang berwisata di Yogyakarta. Kalau bisa saya gambarkan, misalnya kita dari sepanjang Malioboro, kemudian menyusuri sepanjang jalanan Malioboro sampai ke kawasan titik 0 km ini, memang pantauan kami malam ini ramai sekali oleh warga yang datang untuk menikmati suasana Malioboro. Meskipun kita tahu bahwa saat ini kita masih berada pada masa pandemi, tetap berwisata namun juga perlu kewaspadaan yang cukup tinggi. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Kita akan meminta tanggapan warga di sini tentang bagaimana mereka berwisata dalam masa-masa seperti ini. Mari ikut saya pemirsa. Namanya siapa, Pak? Namanya Anto. Ya, Pak Anto dari mana, Pak? Saya dari Jogja sendiri. Oh, dari Jogja. Pak Anto ini rame banget ya, nggak seperti kemarin-kemarin saya lihat. Gimana Pak Anto melihat suasana sekarang ini? Ini kan masih pandemi ya, kita tahu. Kayaknya masyarakat udah kayak nggak ada pandemi ya. Udah kayak butuh hiburan atau gimana. Jadi mungkin udah kayak nggak ada pandemi gitu. Kalau Pak Anto sendiri melihatnya seperti apa dengan situasi yang ada sekarang ini? Menurut Pak Anto gimana? Maksudnya menurutnya gimana? Untuk penerapan protokol kesehatannya kan mulai longgar banget nih kita lihat. Ya untuk penerapan protokolnya kayaknya sih emang udah longgar banget ya, kayak nggak diawasin gitu ya. Jadi ya miris aja sih sebenarnya. Cuman gimana lagi Mas? Tapi senang ya Jogja rame lagi atau gimana? Kalau masalah senengnya sih ya seneng aja sih. Cuman kalau dari protokol kesehatannya mungkin perlu ditingkatkan ya, perlu ada pengawasan lagi yang lebih ketat ya. Makasih ya Pak Anto, selamat berlibur ya Pak. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari satu lagi warga. Kita tahu sebelum ini memang kawasan titik 0 km ini ada pagar yang dibuat oleh petugas, di mana para pengunjung wisatawan yang datang ke sini tidak boleh masuk ke tempat ini. Namun malam ini kami lihat sudah dibuka dan ini memang ramai sekali. Kita tentunya berharap bahwa masyarakat yang datang ke Yogyakarta ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita juga senang tentunya pariwisata kembali ramai, pedagang-pedagang juga bisa bersemangat kembali. Namun pandemi belum selesai dan protokol kesehatan memang harus lebih dipatuhi oleh semua yang terkait, tidak hanya pengunjung namun juga para pelaku usaha di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Budi Zulkifli, Wewen Himawan, TV One mengabarkan. Ngeri ya, udah rame banget. Mbak, ini diambil malam hari tadi ya? Ya, tadi malam oleh rekan-rekan kami untuk memperlihatkan bagaimana gambaran di kota-kota wisata. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya langsung ke Mas Tantan. Mas Tantan, tadi kalau misalnya apa yang sudah disampaikan Pak Ramadan soal sosialisasi, terus bentuknya salah satunya SKM yang harus dimulai dari awal ya, dari RT RW. Kira-kira nih penerapannya akan seperti apa? Masyarakat akan mematuhi itu atau enggak? Mungkin SKM itu akan ditaati oleh mereka yang perginya pada tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari saja. Tetapi yang tanggal sebelum itu kan yang belum kena peraturan SKM mereka pergi-pergi saja. Contoh misalnya, ini Mas Bayu bisa cek sendiri. Di aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan informasi tentang hotel, itu untuk bulan Desember ya, yang Jumat, Sabtu, Minggu, yang sebelum tanggal 24, itu harga hotel itu rata-rata sudah meledak 2-3 kali lipat. Yang tadinya cuma ditawarkan 700, sudah ada yang sampai 4 juta. Padahal kamarnya masih itu juga. Artinya apa? Masyarakat sekarang kan udah pinter yang di tanggal 24 ya sudah perginya sebelum tanggal 24 saja. Gitu kan gitu. Yeah. Pertanyaan kemudian adalah kan kenapa mereka bisa pergi di luar tanggal itu? Pertama harus kita ketahui bahwa di tahun 2020 itu terjadi banyak sekali pemberhentian masyarakat yang bekerja. Otomatis kan mereka kerjanya cabutan atau mereka freelance. Yang mereka bisa pergi kapanpun ya, terserah mereka mau tanggalnya. Jadi pembatasan tanggal 24 sampai tanggal 2 itu
itu hanya berlaku pada mereka, pada sektor misalnya pegawai negeri atau yang mereka bekerja dan itu bisa diatur. Tetapi yang di luar tanggal itu kan susah. Maka saya senang sekali dengan Pak Kombes Ramadan tadi bahwa salah satu yang harus diterapkan sekarang kan mengakomodasi, bukan melarang. Apa itu? Ya itu tadi, mereka boleh pergi tetapi syaratnya seperti kita naik pesawat ya atau naik kereta, harus antigen dulu, terus harus menaati peraturan, harus menggunakan prokes. Saya kebetulan minggu lalu dari Jogja memang titik 0 km dan Tugu yang ada plat ada papan nama Malioboro itu masih kasih pagar ya dan sekarang ternyata sudah dibuka. Itu pun minggu lalu udah rame. Hotel-hotel yang saya kunjungi bulan ini saja, Surabaya ya, terus Jogja, terus apalagi Bogor ya, Jabodetabek, Masya Allah itu Mas Bayu. Kami mau bikin acara sampai nggak kebagian itu ya. Jadi itu luar biasa gitu. Jadi menurut saya baik sih aturan yang pemerintah sampaikan, tapi mungkin ketepatan dan akurasinya akan banyak meleset. Jadi apakah kemudian Anda melihat ini juga karena ada faktor biasanya kan kalau kita lihat kemarin-kemarin kan kalau sosialisasi agak-agak mepet gitu ya. Tapi kan ini kita bertabayun sudah hampir kurang dari 1 bulan sudah kemudian diinformasikan akan ada PPKM level 3 pada tanggal 24 begitu. Betul, itu salah satunya. Jadi pertama masyarakat juga sudah mengetahui infonya memang sudah sebulan yang lalu. Yang kedua, mereka juga memiliki keleluasaan waktu. Kan yang paling penting dalam konteks orang bepergian kan memiliki keleluasaan waktu. Gitu. Dibatasi waktu kapanpun, kalau saya leluasanya bisa saya buat habis Januari atau sebelum Desember, kan aturan itu menjadi tidak kena kepada dia. Kedua, jangan dilupakan bahwa masyarakat sekarang merasa sudah lebih aman dan nyaman, Mbak, bepergian itu. Misalnya ya tempat-tempat yang kita kunjungi itu sudah menyatakan bahwa ini selalu dibersihkan oleh disinfektan ya. Terus yang kedua, semua petugas sudah divaksin 2 kali. Terus yang pergi juga sudah divaksin. Keamanan dan merasa nyaman itulah yang kemudian membuat mereka apa yang disampaikan tadi oleh warga Jogja menjadi adalah kita kan sudah pada divaksin juga gitu, kita apalagi gitu. Tinggal mungkin satu benar tadi aspek pengawasannya, gitu. Aspek pengawasan dari beragam pihak supaya destinasi yang jadi tujuan wisata itu kemudian tidak mati kembali. Saya justru menyambut dengan ramainya destinasi itu, cuman prokes aja diketatin dan pemerintah turun untuk mengawasi itu, bukan melarang. Oke, baik. Mengakomodir tadi kata Mas Tantan, saya langsung balik lagi ke Pak Ramadan. Pak Ramadan untuk memperkuat aspek pengawasan tadi, pengetatan gitu ya, dan juga mengakomodir ini. Kira-kira nanti ya, titik-titik pos pengawasan ini akan disebar di mana saja, dan apakah itu berlaku juga di wilayah aglomerasi Jabodetabek gitu Pak? Ya, menjawab pertanyaan tadi, sebelum operasi dan setelah operasi ya, di mana operasi ini berlangsung di tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Maka untuk mengantisipasi tersebut, Polri seminggu sebelum operasi dan setelah operasi lilin ada giat kepolisian yang ditingkatkan 1 minggu sebelumnya, dan pola penanganannya sama seperti operasi lilin ya, sehingga seminggu sebelum tanggal 24 dan seminggu setelah tanggal 2 Januari. Nah, ini kita memberdayakan checkpoint PPKM level 3 tersebut dengan menyiapkan 3.159 pos pengamanan dan 1.113 pos pelayanan ya. Di mana bedanya tadi pos pelayanan tersebut itu dilengkapi dengan pos pelayanan swab, kemudian juga ada juga pos PPKM yang disertai dengan pelayanan vaksin. Juga kita menyiapkan ruang karantina bagi pelaku perjalanan yang dinyatakan positif setelah melaksanakan swab. Tentu tindak lanjutnya menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Itu upaya-upaya yang dilakukan Polri beserta stakeholder TNI dan pemerintah daerah, termasuk Satgas COVID di tingkat daerah. Demikian, Mas.
Oke, ini nampaknya Polri, kemudian Satgas dan juga beberapa instansi lainnya sudah siap ya untuk menghadapi nanti tanggal 24 hingga tanggal 2 Januari. Terima kasih banyak Pak Ahmad Ramadan, terima kasih juga untuk Pak Tantan tadi sudah memberikan segala informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.